Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting di dalam hidup kita, yaitu panggilan hidup berkeluarga. Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Karena itu mari kita mempelajari bersama-sama secara serius agar kita memahami bagaimana panggilan hidup berkeluarga ini di dalam konteks hidup menggereja. Setelah pembelajaran ini, kita mempunyai tujuan agar Anda bisa merumuskan panggilan hidup berkeluarga di dalam ajaran gereja itu seperti apa. Sifat perkawinan itu seperti apa. Lalu bagaimana kita harus membangun sebuah hidup di dalam keluarga sehingga menciptakan keluarga itu sebagai sekolah cinta kasih. Dan yang terakhir, Anda membuat sebuah refleksi setelah menyimak, menghayati syair-syair di dalam madah untuk Bapak Yosef. Perkawinan di dalam gereja Katolik. Perkawinan Katolik adalah sakramental. Kalau dikatakan sebagai perkawinan itu sakramen, artinya perkawinan itu sebagai tanda kehadiran Allah, sekaligus sarana keselamatan untuk pasangan tersebut dan anak-anak yang lahir dari pasangan itu. Sifat perkawinan Katolik ini ada dua, monogam dan tidak terceraikan, kecuali oleh maut. Ini berdasarkan pada Injil Matius bab 19 ayat 6. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sifat monogam itu artinya satu istri dengan satu suami, tidak boleh poligami. Satu suami dengan beberapa istri itu nggak boleh. Juga sebaliknya, satu istri dengan beberapa suami dengan istilah poliandri itu juga nggak boleh. Itu monogam. Lalu sifat yang kedua, tidak terceraikan. Artinya apa? Perkawinan di dalam gereja Katolik antara pasangan suami istri itu tidak boleh cerai, tidak bisa cerai kecuali oleh kematian, kecuali salah satu pasangan itu meninggal dunia. Dia boleh, yang hidup boleh menikah lagi. Anak-anak, akar pembentukan keluarga Katolik hendaknya dijaga kesuciannya. Maksudnya agar pembentukan keluarga Katolik itu dijaga kesuciannya. Kenapa? Karena keluarga merupakan gereja kecil atau mini. Atau dalam bahasa Latin itu disebut Ecclesia Domestica. Artinya apa? Artinya keluarga Kristiani merupakan pusat iman. Pusat iman yang hidup. Tempat pertama kali iman anak-anak terhadap Kristus itu diwartakan, itu di dalam keluarga. Dan menjadi sekolah pertama tentang doa, tentang kebaikan dan cinta kasih Kristen. Ini ada di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1556 dan 1666. Di dalam keluarga itulah saya percaya kalau Bapak belajar doa itu pertama-tama justru di dalam keluarga. Bukan oleh diajari guru agama saya. Belajar bagaimana membantu orang itu di dalam keluarga. Belajar bagaimana menghormati orang tua itu di dalam keluarga. Belajar sopan santun pertama-tama di dalam keluarga. Belajar mengenal siapa Yesus itu di dalam keluarga. Maka keluarga disebut sebagai Ecclesia Domestica. Gereja kecil. Disitulah terjadi proses anak itu belajar bagaimana beriman. Anak itu belajar bagaimana menghayati iman. Mari kita mencoba melihat pemahaman umum tentang makna keluarga yang ada di masyarakat. Di dalam masyarakat
Sering kita mendengar ayah itu tulang punggung keluarga, ayah itu yang mencari nafkah, maka dia belajar di luar, maka dia bekerja di luar rumah. Sehingga ayah itu sebagai sosok yang seringkali menakutkan, berwibawa, ditandai dengan marah. Dalam tanda kutip, raja pulang dari kerja harus dilayani. Sedangkan ibu itu sosok yang menyelesaikan semua urusan rumah tangga. Membersihkan rumah, memasak, merawat anak-anak. Itu adalah gambaran makna keluarga yang ada di dalam masyarakat. Dan anak-anak itu di dalam pandangan umum seringkali sebagai pihak yang tidak mempunyai suara. Pihak yang harus mendengarkan, harus mengikuti seolah-olah tidak tahu apa-apa. Itu adalah pandangan di masyarakat mengenai keluarga. Terjadi sebuah perubahan pandangan yang lebih menarik yang digambarkan dalam sebuah film Keluarga Cemara. Anak-anak bisa lihat, bisa searching di internet, itu sangat menarik. Di situ ayah digambarkan berbeda dengan yang pandangan tadi. Ibu digambarkan berbeda dengan yang tadi. Anak-anak pun juga. Di sini ayah yang disebut abah dipanggil abah. Digambarkan orang yang mencintai keluarga dengan sepenuh hati. Mau mendengarkan pasangannya, mendengarkan istri, dan anak-anak yang demokratis banget. Ayah yang demokratis. Dia memang bekerja di luar rumah mencari nafkah, tetapi di dalam keluarga juga menjadi figur yang bijaksana. Berjuang keras supaya kehidupan keluarga bahagia. Emosi ayah di sini digambarkan lembut, bukan sebagai orang pemarah. Ibunya digambarkan sabar, bertanggung jawab terhadap semua urusan rumah tangga. Memahami suami dan anak-anak, sangat dekat dengan anak. Dan anak-anak digambarkan rajin, mengerti keadaan orang tua, membantu semua pekerjaan rumah. Inilah sebuah gambaran keluarga yang sederhana dan bahagia. Sebuah makna keluarga yang ditawarkan berbeda dengan yang umum dianggap dihayati oleh masyarakat. Bagaimana kitab suci merumuskan, mengatakan mengenai keluarga, itu ada di dalam Matius 19 ayat 1-6. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Lalu Yesus menjawab, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Anak-anak yang terkasih, para pembelajar, ini adalah dasar kitab suci ajaran Yesus mengenai hidup perkawinan, mengenai hidup berkeluarga. Dari apa yang disampaikan oleh Yesus itu, kita bisa belajar bahwa perkawinan itu adalah lanjutan dari karya penciptaan Allah. Ketika Allah dulu menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi perkawinan, membangun hidup keluarga, itu sebenarnya lanjutan dari karya Allah, bukan karya manusia. Kenapa? Karena perkawinan itu dibentuk didasarkan dari cinta. Kalau pasangan itu tidak saling mencintai, itu bukan sebuah perkawinan. Yang kedua, perkawinan adalah persatuan antara wanita dan laki-laki. Persatuan, satu. Karena itu maka mereka bukan lagi dua, melainkan satu utuh. Itulah perkawinan. Jadi
pria dan wanita ketika memutuskan untuk menikah, yang berbeda ini menjadi satu, menjadi utuh. Dan itu adalah karya Allah, sehingga dikatakan apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dari ajaran Yesus itu kita mengetahui sifat perkawinan itu monogam dan tadi tidak terceraikan. Monogam, satu saja. Laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya di sini juga terbersit perkawinan itu harus laki-laki dan perempuan. Tidak bisa perkawinan itu perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. LGBT yang beberapa tahun lalu menjadi pembicaraan viral bahwa di luar negeri diresmikan, disahkan perkawinan antara sejenis perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Tetapi kalau dari dasar kitab suci ini jelas dikatakan antara wanita dengan laki-laki. Tidak bisa antara wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Lalu bagaimana ajaran gereja? Ini muncul ajaran gereja. Makna keluarga menurut Gaudium et Spes. Gaudium et Spes itu salah satu dokumen Konsili Vatikan. Isinya terkait dengan apa? Kegembiraan dan harapan. Gaudium itu kegembiraan, et Spes dan harapan. Gaudium et Spes artikel 52 mengatakan makna keluarga itu yang pertama, keluarga itu adalah tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Jadi membangun kemanusiaan sehingga mereka yang menikah itu menjadi lebih manusiawi, semakin manusiawi. Karena itu misinya, karena untuk mencapai misi supaya memperkaya kemanusiaan itu dibutuhkan namanya komunikasi antara suami istri. Hati penuh kebaikan, kesepakatan suami istri, sehingga perkawinan itu juga menjadi sebuah perjanjian, kerjasama semua anggota keluarga. Lalu makna yang kedua, melalui pendidikan anak-anak itu yang lahir dari keluarga itu dibina, sehingga ketika sudah dewasa, anak-anak itu mampu untuk dengan penuh tanggung jawab akhirnya mengikuti panggilan hidupnya. Dia bisa memutuskan, oh ya saya mau berkeluarga, dan atau memutuskan, oh ya saya akan hidup religius sebagai pastor, sebagai suster. Atau mungkin mereka memutuskan, oh saya tidak hidup berkeluarga, tapi juga tidak hidup religius. Tapi saya tidak menikah, tapi sebagai awam. Yang ketiga, para suami istri sendiri bersatu pula dalam usaha untuk saling menguduskan. Jadi suami istri itu bertindak sedemikian rupa sehingga mereka itu saling menguduskan. Maka percekcokan itu harusnya bisa diselesaikan dengan cinta kasih dan diusahakan tidak ada percekcokan. Dengan mengikuti Kristus sebagai sumber kehidupan di saat-saat gembira maupun pengorbanan dalam panggilan mereka. Karena cinta kasih mereka yang setia menjadi saksi-saksi misteri cinta kasih yang oleh Tuhan diwahyukan kepada dunia di dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Artinya apa? Di dalam proses saling menguduskan itu, suami istri itu harus belajar dari Yesus yang rela berkorban, setia, wafat di kayu salib untuk penebusan terhadap manusia. Jadi pasangan itu pun mau harus rela berkorban, bahkan mengorbankan nyawanya. Itu untuk pengudusan. Itu adalah makna keluarga menurut Gaudium et Spes, saudara, anak-anak. Nah, makna keluarga di dalam Gaudium et Spes itu juga dilanjutkan. Keluarga itu sebagai sekolah cinta kasih. Disitulah pertama kali anak belajar bagaimana mencintai orang lain, mencintai diri sendiri, mencintai lingkungan. Di dalam keluarga itu dikembangkan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, menghargai. Di situ belajar bagaimana kerjasama, saling mengasihi. Di dalam keluarga itu menjadi tempat untuk membina. Pribadi itu menjadi tanggung jawab sehingga mampu menentukan pilihan, memutuskan, oh ya saya mau kuliah di sini, oh saya mau bekerja di sini. Dan dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena itu juga poin terakhir tadi, keluarga adalah tempat untuk saling menguduskan antara suami istri dengan anak-anak. Nah, sekarang mari kita
mendengarkan, menyimak madah untuk Santo Yusuf. Setelah kita menyimak syair-syairnya, nanti anak-anak silahkan membuat refleksi. Dari madah ini, tadi kita bisa melihat syair-syairnya, spiritualitas Santo Yosef. Bapak Santo Yosef menjadi teladan, menjadi andalan. Bapak Santo Yosef yang setia melindungi Maria, melindungi Yesus, bertanggung jawab. Anak-anak sekarang saatnya Anda bisa membuat sebuah refleksi. Tulislah karakter Bapak Santo Yusuf, Bapak Yusuf yang Anda tangkap dari madah untuk Santo Yusuf tadi. Karakter apa yang Anda tangkap, kalian tulis, dan coba kalian teladani bagaimana karakter itu bisa kalian praktekkan di dalam hidup sehari-hari. Itu saja anak-anak yang terkasih, semoga pembelajaran kita ini menambah wawasan mengenai hidup berkeluarga, dan sekaligus sebagai anak kita bisa berperilaku seperti apa agar keluarga kita ini bahagia, sejahtera, orang tua kita bahagia. Sehingga di dalam keluarga itu sungguh terjadi yang namanya sekolah cinta kasih. Itu saja, semoga Tuhan selalu memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.